Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kelvin Erlangga Satriagung dengan NBI 14622000082. Saya Dewi Fahira Nabila Putri dengan NBI 1462207. Saya Fitria Dwi dengan NBI 146220069. Oke, langsung saja untuk penjelasan kode MATLAB-nya. Jadi di sini kami akan melakukan demo kode program MATLAB. Yang pertama di sini adalah tahap implementasi fitur extraction, yaitu fitur color. Oke, jadi di sini ada 4 file untuk color, tekstur, dan juga region. Di sini color terlebih dahulu. Jadi yang pertama di sini file ini example backup features color extractor ini digunakan untuk mengekstrak fitur warna dari setiap gambar. Nah, jadi eh, ini adalah intinya dari ekstraktor fitur warna yang mendukung untuk seluruh proses klasifikasi. Kemudian di sini ada file color buff. Nah, di sini kali ini bertugas untuk membuat dan juga menyimpan model backup features berbasis fitur warna. Nah, untuk penjelasan garis besarnya adalah dataset gambar dari folder training di sini diambil menggunakan image data store, kemudian ekstraksi fiturnya dilakukan menggunakan fungsi dari file sebelumnya, yang file ini tadi. Dan jika file BOF ini sudah jadi, maka dapat langsung untuk membuat gambar tanpa membuat ulang lagi. Ya, jadi intinya adalah file ini adalah representasi BOF atau backup features yang mengelompokkan informasi warna dari gambar untuk digunakan pada tahap berikutnya. Kemudian di sini ada color training. Jadi di sini fungsi utamanya adalah untuk melatih model atau training model klasifikasi berbasis fitur warna menggunakan dataset training. Di sini disesuaikan dengan path masing-masing. Oke. Nah, jadi hasilnya adalah training ini dievaluasi dengan menampilkan confusion matrix dan juga menghitung hasil akurasi rata-rata model pada data training. Selanjutnya di sini yang keempat adalah color testing. Jadi file ini berfungsi untuk menguji akurasi model klasifikasi yang telah di-training pada data testing. Di sini disesuaikan untuk testing. Oke, di sini saya langsung running saja. Ini yang warna. Nah, di sini pertama membuat backup fitur terlebih dahulu. Jadi di sini terdapat 63 gambar yang digunakan untuk membuat backup features. Nah, datasetnya di sini terdiri dari 3 kategori gambar sebagai berikut untuk kategorinya. Jadi ada gastrointestinal gastritis, normal, dan juga tumor. Mempersingkat waktu karena iterasinya sangat banyak, sampai 100. Jadi di sini saya tampilkan hasil yang sudah saya jadikan laporan saja. Di sini ada untuk grafik histogramnya. Di sini untuk menampilkan visual word occurrence. Nah, grafik ini menunjukkan frekuensi kemunculan setiap visual word pada gambar pertama. Jadi sumbu X di sini adalah indeks visual word-nya. Kemudian sumbu Y
adalah frekuensi kemunculan visual word dalam gambar. Nah, dari grafik ini terlihat tidak semua visual word visual word itu muncul dengan frekuensi yang sama. Nah, jadi grafik ini membantu memahami distribusi visual word dalam gambar. Ini penting untuk proses klasifikasi gambar berdasarkan warnanya. Nah, ini adalah untuk hasil dari file.mat-nya, seperti ini. Selanjutnya, saya akan lakukan training. Jadi seperti ini untuk hasil dari trainingnya. Ini menghasilkan tabel prediksi dan juga akurasi rata-ratanya, kemudian terdapat confusion matrix. Ini untuk akurasinya 100%. Nah, untuk klasifikasi pelatihan atau trainingnya disimpan di dalam training color.mat untuk dilakukan gunakan testing. Sekarang saya akan testing modelnya. Nah, seperti ini untuk hasil dari testingnya. Di sini terdapat 30 gambar. Jadi, 27 gambar. Jadi masing-masing 9 gambar untuk tiap kategori. Totalnya ada 27 gambar. Akurasinya akurat 100%. Oke, selanjutnya untuk fitur extraction dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Yang pertama, mendeskripsikan fungsi. Gambar input bisa berupa cetak grayscale atau berwarna RGB. Output fitur, vektor fitur berbasis tekstur yang diekstraksi dari gambar menggunakan properti GLCM seperti correlation, kontras, energi, dan homogeneity. Metrik Metrik kekuatan fitur dihitung sebagai variansi fitur untuk digunakan dalam seleksi fitur. Yang pertama, memeriksa tipe gambar MATLAB. Yang kedua, konvensi MATLAB berwarna grayscale. Jika gambar RGB maka diubah menjadi grayscale menggunakan fungsi RGB to gray, membuat gray level co-occurrence metric GLCM. Offset 0,01 min 11 min 10 min 11 GLCM SSI gray metric I offset dan offset. Offset menentukan arah dan jarak pasangan piksel untuk GLCM. Kemudian min 11 diagonal atas dan kanan. Min 1 diagonal atas dan kiri. Grayometrik menghasilkan GLCM dari gambar dengan offset yang diberikan. Matrik GLCM untuk setiap offset. FI, gambar skala intensitas yang digunakan untuk membuat GLCM opsional. Mengekstraksi fitur tekstur, yaitu tekstur fitur, kemudian Grayscope GLCMS, correlation, kontras, energi, homogeneity, fitur, Grayscopes menghitung properti tekstur dari GLCM, correlation, ukuran hubungan linear antara piksel, kontras yaitu perbedaan intensitas antar piksel, energi keseragaman intensitas, homogeneity kedekatan nilai intensitas antar piksel. Properti ini dikembalikan dalam bentuk struktur, kemudian dikonversi menjadi vektor fitur dengan
to cell, dan cell to mat. Menghitung matrik fitur. Matrik sama dengan var fitur 1402. Variansi fitur dihitung sebagai metrik kekuatan fitur. Var menghitung variansi untuk setiap properti tekstur pada GLCM. Kita run programnya. Menghasilkan number of level, yaitu 1, branching factor 6, number of clustering step 1. Clustering vocabulary level 1, number of feature sama dengan 126, number of cluster 6. Kemudian ada tekstur testing, yaitu kategori 1, gastrointestinal gastritis, kategori 2, gastrointestinal normal, yang kategori 3, gastrointestinal tumor. 63 gambar, akuransi yaitu 1,00, confusion matrix 100,010,001, average accuracy 100%. Total 27 gambar dengan akurasi 100%. Kemudian, example bug of feature region extractor. Feature fitur region yang meliputi properti geometris, kemudian mengecek dan konversi gambar, MATLAB menggunakan scalar image, kemudian mengecek apakah gambar RGB berwarna, kemudian thresholding adaptif. Adaptress menghitung nilai ambang secara adaptif berdasarkan intensitas lokal. Foreground dark menganggap objek lebih gelap dari latar belakang. Kemudian peningkatan segmentasi menggunakan operasi morfologi. Kemudian deteksi komponen terhubung dengan MATLAB menggunakan BW COM BW. Mendeteksi semua region pada gambar biner. Kemudian ekstraksi properti geometris region MATLAB. Menghitung properti geometris dari setiap region, termasuk Kerr quality, eccentricity, orientation, solidity. Kemudian memilih 5 area terbesar. Dan yang terakhir menyusun dan menghitung fitur. IMEK kategori 1, gastrointestinal gastritis, kategori 2, gastrointestinal normal, kategori 3, gastrointensitas tumor. Dan mengekstrak 63 gambar, kemudian 80% of strong feature from each category. Creating 250, visual vocabulary, number of level 1, branching factor 250, number of clustering step 1. Number of feature yaitu hasilnya 252, number of cluster 250, dan cluster center 100%. Average akurasi yaitu 98,4127%. Akurasi model sama dengan 88,889%. KNN classification. Apa kategoris ini daftar kategori gambar, kemudian Backs of Visual Word mengubah gambar menjadi fitur BOVW berdasarkan vocabulary, kemudian akuransi menghitung akurasi, matrik plot confusion menampilkan confusion matrik untuk evaluasi performa klasifikasi. Kemudian hasilnya hasil confusion matriknya seperti gambar itu, yaitu baris output class prediksi model, kolom target class label asli kebenaran sebenarnya, akuransi yaitu 0,8667. Kemudian perceptron yaitu membagi dataset menjadi data
dan label masing-masing. Label kategori seperti normal, gastritis, dan tumor diubah ke bentuk biner, seperti 0 dan 1. Konstruk vocabulary membentuk vocabulary menggunakan K-means clustering. Backs of visual word menghitung histogram visual word untuk setiap gambar. Kemudian hasilnya adalah analisis hasil klasifikasi, training result, training algorithm, training pulse, akuransi 0,3333. Kemudian klasifikasi SVM. Gambar diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, gastrointestinal normal, gastrointestinal gastritis, gastrointestinal tumor. Kemudian ekstraksi fitur dengan back of visual word vocabulary dibentuk menggunakan K-means clustering dari fitur gambar. Kemudian model SVM dilatih menggunakan histogram fitur label kategori. Prediksi model memprediksi kategori gambar dari data uji. Kemudian hasilnya adalah analisis hasil klasifikasi SVM, akurasi SVM dengan BOVW sama dengan 1. Akurasi untuk kategori gastrointestinal normal adalah 1, akurasi untuk kategori gastrointestinal gastritis 1, dan untuk akurasi untuk kategori tumor 1. Di sini yang ketujuh adalah Strouch. Ya, jadi yang pertama adalah membaca dan juga menyiapkan datasetnya. Nah, dataset gambar diambil dari folder menggunakan image data store. Di sini kemudian dataset dibagi menjadi training besar 60%, kemudian validation 20%, dan juga testing 20%. Ini gambar dirises menjadi 224 dikali 224 3 akan sesuai dengan input CNN. Oke, di sini rancang CNN menggunakan konvolusi 3 kali 3 dengan filter 8, 16, dan juga 32. Fungsi aktivasi relu untuk menambah non-linearitas dan juga max pooling 2 kali 2 digunakan untuk pengurangan dimensi. Lalu fully connected layer untuk memetakan ke jumlah kelas, dan softmax dan classification layer untuk klasifikasi akhir, dan juga selanjutnya training model. Jadi seperti ini untuk source code-nya, hasilnya di sini sudah saya running. Nah, di sini membaca kategori gambar dan juga gambar input. Untuk akurasi validasinya 0,73% dan testingnya 72%. Nah, ini untuk grafiknya. Jadi di sini ada grafik akurasi dan juga grafik loss-nya. Untuk akurasi sumbu X adalah epoch-nya, di sini X dan Y akurasi model atau persennya. Nah, jadi akurasi training yang berwarna garis berwarna biru ini meningkat secara signifikan hingga epoch ketiga, lalu stabil mendekati 100. Nah, lalu akurasi validation, yaitu garis putus-putus hitam ini mencapai 100% pada epoch pertama dan tetap stabil sepanjang pelatihan. Lalu di sini grafik loss, sumbu X, sumbu Y. Loss trending atau yang berwarna garis orange ini menurun tajam dari epoch pertama hingga ketiga, lalu semakin mendekati nol. Nah, yang garis putus-putus hitam ini adalah loss validation, langsung berada pada nilai yang sangat rendah sejak epoch pertama. Kesimpulannya adalah hasil trainingnya memiliki akurasi tinggi, yaitu sebesar 73,68% pada validation. Nah, ini menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola pada dataset dengan baik, tanpa overfitting atau karena validation yang rendah.
Oh, di sini yang terakhir adalah model PreBrain. Di sini saya menggunakan AlexNet. Nah, jadi AlexNet adalah jaringan CNN PreBrain yang telah dilatih pada dataset image untuk mengenali pola visual. Jadi dalam metode ini AlexNet digunakan sebagai dasar atau transfer learning dengan mengganti lapisan akhir untuk mengklasifikasi gambar ke dalam kelas baru sehingga lebih efisien dibandingkan melatih jaringan dari awal. Ya, karena di sini MATLAB saya tidak bisa mengakses add-ons dari AlexNet, maka kodenya itu otomatis otomatis error. Nah, di sini langsung error karena tidak akan bisa dijalankan karena tidak bisa mengakses fitur toolbox AlexNet dari MATLAB ini sendiri. Nah, jadi saya berinisiatif untuk mengerjakannya di Google Colab dan juga berhasil. Yang mana ini juga kami gunakan untuk proyek akhir di poster. Nah, oke, di sini terdapat dua bagian, yaitu bagian training model dan juga di sini adalah bagian prediksi modelnya. Oke, jadi di sini bagian awal adalah persiapan dataset, dimasuk ya? Oh, masuk. Dimasukkan ke dalam folder bagian kiri ini. Nah, di sini model AlexNet ini dilakukan augmentasi pada data seperti rotasi, pergeseran, zoom, dan juga flipping untuk meningkatkan variasi data, sehingga model bisa dirobust. Jadi model AlexNet ini dirancang ulang menggunakan sequential API dari TensorFlow atau Keras. Komponen utamanya ada 5 lapisan konvolusional, 3 lapisan max pooling, fully connected layer, dan juga softmax layer. Nah ini, kemudian kalau dijalankan akan melakukan epoch atau iterasi sebanyak 50 kali. Ini sudah saya running karena kalau menunggu di sini akan sangat lama. Nah, di sini untuk validasi akurasinya mencapai 83,33%. Kemudian ini untuk kode prediksi gambarnya. Jadi model ini hasil training dimuat kembali dari file yang sudah disimpan dari file yang training tadi. Menggunakan AlexNet gastrointestinal trained H.H5 di sini. Nah, jadi gambar direses menjadi ukuran input 224 kali 224 dan dinormalisasi ke rentang 0 sampai dengan 1. Bila gambar kemudian dimasukkan ke dalam model untuk menghasilkan probabilitas prediksi untuk setiap kelas. Kemudian kelas dengan probabilitas tertinggi dipilih sebagai hasil prediksi. Oke, untuk visualisasi hasilnya seperti ini. Oke, jadi secara keseluruhan model ini mampu memprediksi dengan akurasi yang tinggi pada data validasi, yang merupakan indikator bahwa model memiliki generalisasi yang baik untuk data baru. Nah, proses training yang panjang hingga 50 tadi berhasil menghasilkan model yang optimal untuk klasifikasi dataset scan gastrointestinal. Ya, jadi seperti ini 97% untuk eh, normal, 89,8 89% untuk gastritis, kemudian 100% untuk tumor. Oke, sekian dari kelompok kami yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.